Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tentu kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma secara YouTube. Kami berdoa Tuhan menolong dan memberkati firman-Mu supaya sungguh menguatkan dan memberkati kami. Terpujilah namamu Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema mengampuni sesama. Pertanyaan bagi kita, masihkah kita memiliki spirit untuk mengampuni sesama kita? Sebagai anak-anak Tuhan, tentu ini hal yang mutlak bagi kita untuk kita hidupi di dalam keseharian kita, supaya ketika orang berbuat salah, berbuat dosa kepada kita, kita dapat mengampuninya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira dosa apa yang mungkin berat untuk kita maafkan atau ampuni? Kalau Tuhan atau firman Tuhan mengatakan kepada kita, dosa yang tidak dapat diampuni itu ialah menghujat Roh Kudus. Itu manusia dengan Tuhan. Tetapi ketika tema kita mengampuni sesama, berarti antara kita dengan sesama, antar sesama umat manusia. Bapak Ibu, sekali lagi kelihatannya sederhana, tapi ini sangat penting sekali untuk kita meyakinkan dalam diri kita masing-masing. Mungkin selama ini kita tidak mengalami atau tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bisakah kita membayangkan? Tentu doa kita jangan sampai terjadi hal yang berat, hal yang sulit dalam kehidupan ini. Namun bila itu terjadi, kira-kira dosa apa yang sulit untuk kita ampuni? Kesalahan apa yang mungkin dibuat oleh sesama kepada kita, namun kita sulit untuk mengampuninya? Ada banyak orang berargumen, dan yang paling memiliki suara yaitu ketika dikhianati pasangan. Itu adalah hal yang berat. Dari beberapa yang saya dapatkan, bahwa dikhianati oleh pasangan itu adalah hal yang paling berat untuk diampuni. Namun jika itu yang berat untuk kita lakukan, untuk melepas pengampunan, apakah memang kita punya hak untuk itu? Dalam arti kita tidak mengampuninya karena dia mengkhianati kita, kita mencintainya, mengasihinya begitu luar biasa, tapi pada akhirnya kita dikhianati sehingga kita pun tidak mau mengampuni. Saya mengatakan bahwa orang yang menahan pengampunan dan orang yang tidak mendapatkan pengampunan sama-sama tidak akan mengalami damai sejahtera. Dalam kehidupan kita, dalam bacaan ini, kalau misalnya saja kita membaca ayat 19 sampai dengan 23 ini, dalam satu perikop ini, Yesus bahkan 2 kali mengatakan kepada para murid ketika dia menampakkan diri, damai sejahtera bagimu. Artinya, jika Yesus mengatakan demikian, hal yang utama dalam kehidupan ini ialah ketika kita mendapatkan atau menikmati, merasakan damai sejahtera. Dalam kehidupan umat manusia siapapun dia, tidak ada hal yang dia kejar, yang dia idam-idamkan, kecuali yang paling utama ialah damai sejahtera. Sekaya apapun orang, kalau tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya, maka semuanya itu sia-sia. Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak. Intinya bahwa pada bagian ini
renungan firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita bahwa mari, seberat apapun mungkin kesalahan sesama kita, mungkin katakan tadi kita dikhianati oleh pasangan kita, saya menghimbau supaya kita tetap melepas dan merenungkan untuk memberi pengampun. Biarlah Tuhan yang bertindak atas kehidupan kita. Kenapa? Jangan sampai damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan itu terganggu. Akhirnya kita pun tidak mengalaminya, tidak merasakan damai sejahtera dalam hidup ini. Jika pasangan kita melakukan pengkhianatan, maka biarlah dia tanggung sendiri. Jangan kita yang mengalami dampaknya. Jangan kita yang turut berdampak dengan itu. Biarlah dia yang menerima konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Kenapa? Karena saya yakin ketika benar-benar Roh Kudus Allah ada di dalam diri kita. Kalau di ayat sebelumnya, ayat 22, Yesus mengatakan, di situ firman Tuhan mengatakan Yesus menghembusi mereka Roh Kudus. Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya ada Roh Kudus yang sesungguhnya menolong dan memampukan kita untuk bisa melepas atau memberi pengampunan kepada sesama ketika kita bahkan dikhianati. Biarlah spirit ini, semangat iman ini yang kita hidupi dalam kehidupan kita, senantiasa terbuka dan rela dan mau memberi pengampunan kepada sesama. Saya percaya damai sejahtera Allah, damai sejahtera surgawi akan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa firman-Mu ini tidak mudah untuk kami lakukan. Namun ketika kami dibantu oleh Roh Kudus-Mu, kami percaya kami mampu untuk memberi pengampunan kepada sesama ketika mereka berbuat salah kepada kami. Biarlah ini yang kami hidupi di dalam kehidupan beriman kami, agar tidak sia-sia segala apa yang Kau beri kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kerinduan hati kami, sukacita, damai, sejahtera surgawi menjadi bagian kami. Sungguh kami alami, kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat GKPO Halim Pernah-Kusuma yang saat ini sedang dalam pergumulan berat. Kiranya Tuhan menganugerahkan kelegaan mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan, pulihkan supaya mereka kuat sehat kembali. Dan dalam segala pergumulan hidup kami, semuanya hanya kami bawa di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan hidup kami, hingga kami merasakan damai sejahtera-Mu. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.